Oke, kita langsung mulai saja ya untuk acara, live trade pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eee, Bapak, Ibu-ibu, kita bergabung di acara live trade bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021. Nah, untuk acara live trade pada malam hari ini kita spesial nih, kita kedatangan apa ya, analis lah ya, seorang analis, seorang hedge fund juga, wis. Kita mengatakan via online ini, soalnya beda tempat. Jadi kita perkenalkan aja. Uh, aku bilangnya apa ya, Kang ya, Kang apa A nih? Boleh Oke, dilakukan, boleh. oke, Terserah Pak. oke. Oke, Kang Ardi. Jadi para Ya, trader dari seluruh Indonesia yang biasanya online, yang biasanya ikut live trade minggu-minggu kemarin bersama saya sendirian. Tapi untuk malam hari ini saya tidak sendirian. Nah, saya ada temannya nih, temannya cowok nih ya. Jadi sama-sama cowok nih. Temannya cowok nih. Nah, beliau ini stay di Bandung ya bro ya, ya Kang ya, ya, Kang Ardi. Ya, ini di Bandung, saya di Semarang. ya. Jadi kita via via online. Nah, seperti itu. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Kang Ardi. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, Kang Ardi. Nah, Boleh Pak, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Sri Ardiansa, biasa dipanggil Ardi, tapi lebih familiar dipanggil Konjo. Om Ju gitu kan ya. Ya, Konjo namanya Pak. Oke deh. Jadi, saya sudah di dunia finansial keuangan itu udah hampir 10 tahun. Jadi mulainya itu dari 2012, habis kuliah langsung kerja di broker, salah satu broker lokal sekitar 3 tahun. Habis itu buat lembaga edukasi. Sekarang lebih aktif juga menganalisis setiap pergerakan saham, terutama saham-saham lokal. Dan aktivitas sehari-hari ya full time trading. Oke, full time trader lah ya, trading lah ya. Full Oke time deh. trading lah jawabannya Pak. Ya, jadi paling enggak Kang Ardi ini ya sudah enggak diragukan lagi lah ya, dari jam terbangnya, dari waktu beliau mengenal dunia trading, kemudian mengenal cara menganalisa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak sudah tidak diragukan lagi. Jadi malam hari ini nanti Kang Ardi akan memandu untuk acara live. Nah, seperti biasa mungkin untuk malam hari ini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai berita fundamental sih ya bagi para trader dari seluruh Indonesia, baik yang saat ini lagi online di Klik Meeting sama online di YouTube, live streaming di GK Invest Semarang. Jangan lupa untuk nanti malam, nih kebetulan kita pas live trade juga nanti jam 19.30 juga dirilis beberapa data ekonomi penting dari Amerika yang tentu saja akan menggerakkan instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Entah itu komoditas, entah itu mata uang, atau mungkin indeks saham, atau mungkin CFD lah ya, CFD nanti CFD single stock untuk malam hari ini running jam 20.35 karena sudah masuk musim panas. Nah, jadi untuk nanti jam 19.30 bersama dengan nanti kita live trading ya, nanti akan dirilis gross domestic product atau produk domestik bruto dari Amerika yang kuartal. Dari prediksi analis menempatkan sama sih ya 4,1%, prediksi juga kemungkinan masih sama, tapi kita nggak tahu nih aktualnya untuk nanti malam 19.30 nanti apakah aktualnya nih sesuai dengan analisa atau sesuai dengan perkiraan analis, atau mungkin ada penguatan atau angkanya naik atau angkanya turun. Nah, kalau misalnya naik berarti ya penguatan untuk US dollar, kalau turun ya berarti pelemahan untuk US dollar.
Nah, di saat yang bersamaan jam 19.30 juga nanti akan dirilis klaim pengangguran. Jadi jumlah klaim pengangguran di Amerika akan dirilis untuk minggu ini, dirilis setiap minggu hari Kamis malam. Kebetulan pas malam hari ini akan dihitung untuk klaim pengangguran di minggu ini. Dari data minggu lalu itu sekitar 770.000. Untuk minggu ini diperkirakan turun, prediksi analis turun sampai di 730.000. Nah, tapi kita nggak tahu ini nanti aktualnya apakah akan ada kenaikan jumlah klaim atau penurunan untuk jumlah klaim dari prediksi analis. Nah, itu cukup menarik sekali karena ini termasuk juga kategori bintang 3, jadi high impact ya. Jadi pengaruhnya cukup besar sekali terhadap pergerakan mata uang US dollar. Nah, ini bagi para trader yang kebetulan malam hari ini punya posisi floating, nah atau masih punya open posisi buy atau sell gitu ya. Buy atau sell itu apakah di emas ataukah di GU atau di EU, nah atau mungkin di UJ. Nah, itu paling enggak bisa menyimak nanti jam 19.30 nanti pas bersamaan mungkin Kang Ardi ini akan memberikan analisa secara teknikal. Nah, seperti itu. Kemudian dari minggu ini kemarin hari Senin, Selasa, Rabu itu ada kayak semacam pidato lah ya, testimoni dari Gubernur Bank Sentral Amerika itu di hadapan Komisi Perbankan sama Jasa Keuangan itu juga efeknya terhadap US dollar pun juga ada penguatan, tapi nggak begitu banyak. Oke, Ajan, mungkin kita sedikit break dulu ya, soalnya kedengaran. Boleh Pak ya. Kita break dikit. Bentar ya Pak. Yap. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk malam ini nanti akan ada data ekonomi dirilis bagi para traders, para nasabah GK Invest cabang Semarang. Nanti jam 19.30 akan dirilis data ekonomi dari Amerika ya. Jadi dari Amerika itu produk domestik bruto diperkirakan masih sama
aktualnya 4,1% dari data yang terakhir. Kemudian ada klaim pengangguran diperkirakan klaimnya turun dari 730.000 ke 730. Nah, tapi kita nggak tahu nih aktualnya nanti setengah 8 apakah benar-benar penguatan untuk USD atau pelemahan untuk USD. Nah, ini cukup menarik untuk kita ikuti karena nanti ketika dirilis kedua data ekonomi ini pas nanti akan dibantu oleh Kang Adi untuk memberikan analisa teknikal. Nah, kita langsung live gitu kan. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi para trader dari seluruh Indonesia yang sekarang lagi online di Klik Meeting, juga lagi online di YouTube, di channel GK Invest Semarang. Nah, kita live trade bersama GK Invest Semarang dan saya rasa mungkin langsung saja kita mulai ya Kang Adi ya untuk apa Oke, Pak. namanya Kang Adi ini memberikan gambaran analisa teknikal. Oke, sekali lagi bagi Bapak Ibu para trader dari seluruh Indonesia, kalau misalnya ingin request, nah kalau misalnya ingin tanya-tanya pertanyaan nanti bisa ketik di kolom chat, juga untuk yang di Klik Meeting kolom chatting, juga yang lagi live di YouTube nanti bisa ketik di komen di live chatnya YouTube. Nah, nanti akan kita baca kalau misalnya ada mungkin bertanya atau mungkin ingin request apa, nah nanti bisa diketik di kolom chat, nanti akan kita bahas. Nah, seperti itu. Oke, selamat malam Pak Jumari Abdullah, juga Bapak-Bapak Ibu yang lainnya yang sekarang lagi online. Mungkin langsung saja nih Kang Adi ya, mungkin bisa langsung di-share Oke, untuk Pak. MetaTrader. Mungkin langsung apa namanya live trade, kita lihat pergerakan beberapa instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, silakan Kang Adi. Oke, Pak. Ya, jadi bentar. Kelihatan ya, Pak? Jelas. Oke, kelihatan Oke, jelas untuk MetaTrader. tergantung. Oke, sip, kelihatan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi malam ini kita coba menganalisa beberapa instrumen atau beberapa pair yang menarik mungkin untuk kita eksekusi. Ya, jadi sebelum kita menganalisa sebuah pair, bagusnya kita lihat indeks dolarnya dulu. Karena indeks dolar ini kan salah satu yang menjadi acuan beberapa pair dari 6 pair itu, terutama seperti Euro, Pound Sterling, Aussie, Swiss, dan Yen. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi setiap kita menganalisa sebuah market, usahakan kita analisa dulu, perhatikan big picture atau gambaran besarnya suatu market. Apakah market ini dalam kondisi downtrend atau uptrend atau dalam kondisi sideways. Nah, nanti kita coba analisa, ini adalah salah satu instrumennya ini. Ini indeks dolarnya atau biasa kodenya itu DXY atau USDX biasanya. Nah, dari segi, kalau kita lihat dari segi teknikalnya, dalam bentuk time frame weekly-nya, DXY ini dalam kondisi downtrend. Cuman posisinya sekarang itu dalam posisi koreksi. Nah, kalau misalkan yang biasanya yang menjadi biasa umumnya itu kalau kita mengukur, biasanya itu para trader atau analisis teknikal biasanya menggunakan secara umumnya itu menggunakan Fibonacci retracement. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari segi teknikalnya dan dikombinasikan dari segi fundamental yang dibahasakan tadi oleh Pak Rudi ya. Pak Ya, Rudi. betul. Ya, jadi kemungkinan besar malam ini indeks dolar masih menguat. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya, dari gambaran weekly-nya. Ya, area targetnya ini di sekitarannya 9.300-an lah. Ya, gambaran besarnya dari segi weekly-nya juga.
Jadi kita coba breakdown lagi ke time frame daily-nya. Nah, time frame daily-nya udah break top sebelumnya. Ini indikasi untuk mengatakan bahwa market cenderung akan menguat. Salah satunya. Kalau kita melihat secara teknikal secara umumnya. Kalau kita lihat dari segi teknikalnya, daily-nya sama saja sebenarnya daily H4 ini. Nah, jadi yang harus perlu diperhatikan bahwa weekly itu adalah salah satu kalau kita mau belajar sebuah hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa market itu yang paling berarti itu Pak, yang pertama itu weekly. Weekly itu kan untuk melihat major trendnya atau tren utamanya, ini salah satunya di weekly-nya. Daily-nya itu untuk melihat area-area supply and demand-nya. Nah, di area daily ini kita udah memperhatikan ini daerah-area supply-nya, ini sementara area demand-nya. Kalau kita lihat dari secara daily-nya. Nah, untuk melihat sebuah market, H4 itu fungsinya sebagai untuk melihat sebuah struktur market. Jadi kita mau mengidentifikasi strukturnya, momentumnya, perhatikan selalu di time frame H4. Itu wajib yang harus selalu kita perhatikan. Apakah marketnya berada di mana? Apakah H4 ini berada di support atau di resisten? Nah, di salah satunya itu yang selalu kita perhatikan adalah bahwa apakah market ini cenderung akan menjadi breakout atau cuma retest. Itu fungsinya di H1 yang harus diperhatikan secara time frame-nya untuk mengidentifikasi marketnya. Nah, fungsi dari M15 itu ya fungsinya sebagai untuk eksekusi market. Gitu. Jadi kalau kita rangkum dari DXY ini indeks dolar cenderung masih mengalami penguatan. Ya, kita coba ke market major pair-nya. Apa nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan. Bentar ya. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kita coba melihat mata uang pound sterling. Nah, pound sterling ini beberapa bulan terakhir dari bulan Februari kemarin mengalami penguatan sampai sekarang. Kalau kita lihat dari daily-nya, cenderung market masih berada dalam posisi uptrend. Nah, kalau kita lihat dari gambaran besarnya secara umumnya, in market di time frame weekly-nya itu cuma sekedar untuk koreksi aja. Sama juga dengan di daily-nya, kalau kita perhatikan daily-nya ini cenderung market dalam fase koreksi. Dan koreksinya masih cenderung mengejar di posisi 3650-an. Kalau di pound sterling. Kalau kita lihat dari gambaran supply demand-nya ini cenderung market masih ke harga 3650-an. Tinggal kita lihat di H4-nya. Nah, di H4 ini area-area strukturnya terbentuk ini bisa kita perhatikan. Nah, ini boleh diperhatikan ini H4-nya.
resistennya ini support-nya. Kemungkinan besar ini malam ini kita masih cenderung kita masih posisi sell di beberapa instrumen, terutama kita di posisi pound sterling. Tinggal disesuaikan aja dengan risk manajemennya masing-masing. Kalau kita lihat dari secara strukturnya, market masih cenderung mengalami pelemahan. Kalau kita lihat area-area untuk area entry-nya, posisi entry sell-nya nanti kita coba lihat. Tapi cenderung kita perhatikan nanti ketika mendekati di harga 3715-an, kita coba untuk mengambil posisi sell. Tinggal kita wait and see dulu sambil menunggu news keluar. Itu dari segi pound sterling. Kalau kita juga lihat euro sama posisinya. Euro masih cenderung mengalami pelemahan. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur daily-nya masih mengalami pelemahan. Ya, harga masih cenderung ke 1770-an untuk posisi euro. Kalau kita lihat secara gambaran besarnya di daily-nya. Perhatikan juga struktur di H4-nya masih cenderung downtrend. Yang ini posisi dari posisi FT-nya. Biasanya gambaran-gambaran seperti ini modelnya akan seperti ini. Ya, cenderung harga masih ke area ini, ke 1700, 1770 yang terdekat. Kalau kita perhatikan di M15-nya di time frame kecilnya, harga sekarang berada di bottom-nya. Jadi sama, kita masuk NMD juga di posisi di pair mata uang euro. Oke, mungkin yang paling biasanya banyak yang suka di biasanya di komoditi emas ini biasanya yang banyak bertanya. Ya, ini kebetulan lagi ada yang bertanya nih, Kang Ardi, ini Oh, dari Bapak Budi Harjo nih ya, tanya mengenai goal gimana nih? ya, Nah, ya Pak mungkin ini. bisa Oh, dijelaskan mungkin. ya Pak ini saya baru lihat ini Pak di gold bagaimana. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan bahwa gold itu secara time frame besarnya dari posisi monthly-nya sebenarnya masih mengalami penguatan. Boleh kita lihat. Nanti coba kita buatkan sudutnya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi sudutnya, gold ini masih cenderung masih mengalami pelemahan sebenarnya. Cuman kondisi market gold ini sebenarnya kondisi koreksi. Karena ini adalah break time high yang terjadi pernah di gold yang di bulan 8 kalau nggak salah ini ya bulan 8. Ini harga tertinggi dari gold. Kalau kita lihat dari segi monthly-nya, gold ini masih mengalami koreksi. Coba kita lihat di Julinya.
sama dalam kondisi koreksi. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, cenderung gold sepertinya kan melemah malam ini, Pak. Kalau kita perhatikan dari weekly-nya. Nah, Oke, ini kita bisa masih melemah ya. Masih. Nah, kalau kita perhatikan kita ini bisa kita buatkan trendline. Sebenarnya kita dikasih pola sama market ini sekarang, gold. Ada pola yang coba dibuat. Ya, kalau kita lihat dari segi polanya, tinggal salah satu market yang mana akan di-break. Apakah ini yang di-break atau yang atas. Jadi yang paling bagusnya kalau kita mengambil sebuah keputusan, biarkan dulu posisi yang seperti ini break. Jangan untuk sekarang jangan dulu posisi ambil posisi sell atau buy. Ini kondisinya masih ranging. Kalau kita lihat di time frame kecilnya ini pasti harganya masih bolak-balik di sini. Nah ini masih bolak-balik di sini polanya. Dan nanti polanya kan berarti semakin menyempit ya itu pola segitiganya ya, itu ya. ya Semakin betul Pak, menyempit. pacar. Kayak semacam ya, kayak semacam ya seperti kan. Kayak semacam menunggu sesuatu nih. Mungkin ya, nunggu nggak tahu sesuatu. nih data malam hari ini atau mungkin besok gitu ya, Ah, atau bisa mungkin minggu jadi. depan gitu kan ya, bisa jadi ya. Ya. Oke, dilanjut. Paling bagus market modelnya seperti ini Pak. Jadi kita tunggu menunggu aja sebenarnya wait and see. Jadi ini nanti jadi ya jadi seperti ini nanti polanya. Jadi kalau misalkan kondisi market masih seperti ini Pak, kebanyakan shadow-nya atau apa, usahakan jangan coba-coba masuk market. Tinggal menunggu yang mana yang di break atas atau yang bawah untuk mengambil posisi entry atau ngebaynya. Itu kalau kita coba lihat. Itu dari segi dari goalnya, jadi kita masih wait and see. Tunggu saja dari segi patternnya tinggal mana yang di break, yang atas atau bawah untuk mencari posisi amannya. Ya, untuk analisa ada yang bertanya nih. Ya, ada yang tanya untuk
untuk crude oil ini ada yang tanya dari Nah, Syekh Moh kemarin Alim. Nah, untuk crude oil. oh, Oh ya, ini barusan dirilis untuk gross domestic product dari Amerika yang ya, kuartal ini aktualnya naik dari 4,1% ini aktualnya ke 4,3%. Jadi ada kenaikan untuk produk domestik bruto Amerika yang kuartal. Kemudian untuk klaim pengangguran ini juga ada penurunan dari prediksi analis dia lebih turun lagi di 684.000. Jadi semua data ini strong US ini, Kang Ardi. Nah, cuma oh kita ya, kita nggak tahu nih. Nah, kita nggak tahu perjalanan malam ini apakah emas akan benar-benar turun sesuai dengan teorinya nih. Teorinya kan seperti itu kan ya, teori ya, untuk fundamental kan ya, pengaruhnya kan biasanya seperti itu. ya, Kalau kalau US-nya menguat berarti emasnya kan melemah. Nah, tapi kita nggak tahu. ya, Nah, mungkin bisa dilanjut untuk emas atau ini juga nanti kalau setelah emas ini ada pertanyaan dari boleh, Syekh Moh Alim ya untuk crude oil boleh. nanti bisa Menurut dianalisa untuk menurut saya, untuk crude oil. boleh Pak. Ya, jadi kalau misalkan untuk posisi gold, kalau ada beberapa yang mau ambil posisi sell, tunggu break di 17.25. Tunggu posisi itu break untuk posisi nge-sell-nya. Kalau punya banyak, tunggu posisinya di 17.35an untuk posisi ambil posisi banyak. Nah, untuk sekarang kita coba masih wait and see aja dulu, karena ini market masih ranging bolak-balik. Jadi usahakan jangan masuk yang market yang seperti ini. Karena yang sekarang ini kan psikologi market yang bermain ini. Nanti kita, oh udah keluar Pak ya bertanya, 15.30. Ya, udah keluar nih tadi untuk produk PDB apa produk domestik bruto Amerika yang Oh, kuartal sama yang klaim pengangguran. Nah, semuanya strong US masih Pak. aktualnya. Oh, berarti ya masih cocok. Kalau dari segi teknikal yang sudah kita bahas tadi, DXY ini indeksnya memang masih cenderung mengalami penguatan. Kalau kita lihat dari indeksnya yang kita bahas tadi, dari segi indeksnya jadi masih mengejar di 93 sama 95 ini. Jadi kalau indeks dolarnya model seperti itu, berarti masih kita cenderung mengalami dari posisi-posisi pound sterling, euro, aussie kita masih cenderung melihat untuk ambil posisi nge-sell. Sama juga kita kembali lagi di gold, kalau kita lihat gold juga masih cenderung sebenarnya market masih mengalami pelemahan. Cuman kita menunggu aja dulu untuk posisi di break ini supaya kita bisa menentukan di mana titik untuk penempatan stop loss kita. Karena dalam trading itu yang kita harus perhatikan ketika itu kan risk manajemennya. Itu yang paling penting dalam sebuah trading. Oke, lanjut yang bertanya tadi untuk Pak Syekh mau, oh ya Pak Syekh mau untuk analisa crude oil arahnya mau kemana malam ini Pak? Nanti saya bisa lihat. Kalau kita perhatikan di crude oil ini cenderung market masih ranging sebenarnya. Harga masih bolak-balik aja di sini nih. Di 59 ke 60. Mungkin bisa mungkin bisa cari kode crude oil yang CLR Kang Ardi. Jadi ini kan yang Oh, Mei kan ya. Cari yang coba-coba saya CLR lihat. yang Oh, rollover. Masuknya di itu. kalau di GK di mana Pak? Di komoditas ya? Komoditi future. Oh, enggak ada. Itu Komoditi. masuk di indeks coba di indeks indeks.gk yang atas.
lagi. Nah, diklik. Nah, cari CLR. Nah, itu bawah sendiri tuh. Oh Nah, iya. itu. Nah, itu. Pakai yang itu aja. Double klik. Nah, oke. Yang indeks. Tuh. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan cenderung market malam ini masih ranking sebenarnya kalau kita perhatikan. Kalau dari segi teknikalnya market sepertinya masih bolak-balik di sini. Jadi untuk Bapak Syekh mau alam, usahakan nggak usah dulu entry malam ini. Coba kita perhatikan dulu. Kalau untuk mengambil posisi nge-sell-nya, usahakan break dulu di harga 5850-an. Karena cenderung kalau kita perhatikan ini, market ini malam ini masih cenderung masih bolak-balik di 58 ke 60 antara sekitaran ini masih bolak-balik. Harganya kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan strukturnya di harga 4, ya ini polanya masih sama. Jadi harga yang terbentuk di sekitaran ini bakalan terulang di model-model seperti ini. Di harga-harga ini. Ya, kondisinya hampir sama dengan gold sebenarnya ini. Oil. Kalau dari segi fundamentalnya mengalami pelemahan ya Pak Fardi. Beritanya tadi. Kalau kalau untuk crude oil ini kan nanti nunggu ada meeting OPEC nih nanti. Meeting OPEC tuh minggu Oh, depan. Nah, minggu depan nanti tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April itu nanti akan meeting lagi apakah Arab Saudi itu jadi untuk menambah produksi ya, atau tidak. Nah, sedangkan Rusia sendiri pun juga ya, bulan ini pun juga sudah mulai menambah produksi sekitar 500.000 barrel per hari. Jadi kemarin setelah ada meeting di awal bulan Maret itu sempat harga crude oil volatil sih ya, naik turun. Kemudian untuk yang nanti akan dilanjut lagi Arab Saudi. Nanti kalau misalnya di bulan April negara Arab Saudi jadi untuk mulai menambah produksi dan kalau misalnya dari segi permintaan ada kenaikan, nah itu akan membuat harganya ya paling nggak akan mencoba lagi untuk rebound naik lagi. Tapi kalau misalnya ya, permintaannya sedikit, produksi banyak, ya biasa hukum ekonomi lah ya. Akan ya. harganya pun akan cenderung jatuh lah seperti itu. Wah, berarti kalau kita sinkronkan dengan fundamentalnya, memang cenderung sepertinya harga masih bolak-balik seperti ini Pak, sambil menunggu rilisnya OPEC. Ya, itu buat analisa oilnya Pak Syekh Mualam. Malam. Jadi masih bolak-balik ya Kang Arti Ya, ya untuk masih 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 ranking bahasanya masih ranking. ranging Masih di range sideways. range berapa mungkin Ini atas bawahnya? kalau kalau atas bawah ini itu yang paling bentar lihat di empatnya. Setiap kita melihat sebuah super resisten, selalu perhatikan di strukturnya 4. Itu yang paling penting kita harus perhatikan. Di 59 dan 60-an Pak, 60 80-an. Oke deh 5890 sampai 60 80-an. Kiranya itu Oke, posisi 5890 ranking. 5890 sampai 60,90 ya. Pak. Ya, Mm-mm. 90 Untuk sekitar itu Pak. untuk untuk crude oil. Nah, ini ada Crude lagi oil. pertanyaan nih. Ini kalau misalnya setelah crude oil selesai ini ada pertanyaan dari Rossi nih, tanya euro. Ya. Mesti euro USD ya. Terus ada Pak Budi Harjo, itu dia punya posisi sell Oh, floating sell nih, floating sell di floating share.
di apa Mas ini ya 1771. Oh tinggi banget. Wah, soalnya masih nansel berarti nih. Apakah oh maksudnya floating cell terus gimana nih maksudnya juga agak bingung. Apakah bisa sampai Ya. kalau floating base sih 71 Oh, 1771 mungkin kali ya. ya, paham, paham, paham Agak nih. Ya, kita coba ke Mbak Mbak Rosi, Ibu Rosi dulu ya. Jadi berosi dulu malam aja. ini Pak, ya Oke malam ini. ini Oke. euro masih bagaimana? Kalau euro masih cenderung mengalami pelemahan Bu Rosi. Jadi kalau misalkan ada posisi sell, di hold aja posisi sell ini cenderung masih mengalami pelemahan. Masih turun Bu. Target target Kalau berapa kita Kak Ardi? targetnya, coba saja kita lihat. Kita perhatikan dulu di strukturnya. Di 1771, 1770 Bu. Masih di 1770 Pak Rudi. Target terdekat malam ini 1770 Bu Rosi. Jadi yang masih punya posisi sell euro bisa di hold dan bisa dipasang TP di 1775 atau di 1770. Jadi ini ini. Jadi untuk posisi sellnya Bu Rosi untuk pemasangan take profitnya bisa di 1,1770 sampai 1,1750. Ya, sekitaran ini. Mas masih lumayan lumayan agak panjang nih Kang Ardi kalau dari kita Masih, lihat dari masih. oh tapi sekarang lo untuk Euro USD running 1,17.930 ini break low terus ini. Kayaknya jemput mungkin. Ya, ya, jemput pasti nih Pak. Ini target ini malam ini. Ya, mudah-mudahan nyampe lah ya tengah Jadi malam atau mungkin besok pagi lah ya sesi Asia. Kalau misalnya malam kalau ini nggak nyampe. kalau mau coba tahan sampai minggu depan ini targetnya bisa sampai di sini 16 1,1610 bisa nyampe di sini nih. Karena targetnya memang di sini kan triple bottom. Triple bottom. Tapi kalau kita mau cari amannya, bagusnya kita pasang take profit aja di sini di antara 1770 dan 1750. Nah, udah dikit lagi sebenarnya, udah mau nyampe. Hmm. Berarti masih cenderung turun. Nah ini kalau misalnya rebound naik nih, Kang Adi, kalau misalnya nih, katakanlah mungkin saya punya sell nih di 1,18.000 misalnya. Nah itu kalau Ya, misalnya sell, kalau misalnya dia agak jadi turun nih, nah paling nggak kan kita harus pasang pasang apa namanya stop loss lah ya untuk pembatasan ya, pembatasan kalau ya. misalnya dia rebound gitu kan ya. Hmm. Di berapa nih kira-kira Posisinya kalau tadi di misalnya? berapa? Kalau Tadi di misalnya berapa punya Pak? 18, satu poin 18. 18.000, nah pas psikologis lah ya. Satu poin Hmm. delapan, Ya, misalnya nih 1,18.000, barusan entry lah, katakanlah gitu. ya, Nah ini ya. misalnya kalau nggak nyampe ke 1,17.700, dia rebound naik nih. Nah kira-kira SL-nya di berapa nih, Kang Wi? Kalau Excel-nya ya, kalau kita melihat dari segi konsep trennya atau tren gelombangnya, ini kan semacam gelombang. Ini kan gelombang besarnya sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ini gelombang besar ini yang coba dibuat. Nanti modelnya ini sebenarnya sepanjang ini. Jadi kalau kita bahasakan ini impulsnya, ini koreksinya. Sementara ini, nah nanti impulsnya ini sebenarnya sepanjang ini. Nah, makanya targetnya bisa nyampe di sini sebenarnya. Nah, ini nah, Kalau kita perhatikan, kita perhatikan ini kita pasang. Dan kalau kita lihat dari segi sudutnya juga ini masih sudut 60.
Kalau kita lihat sudut 60 itu harga masih cenderung memang kuat, masih mengalami pelemahan kalau kita perhatikan. Untuk pembalikan yang baru ditanyakan tadi, kalau dari segi teknikalnya, paling market akan bolak-balik ke sini. Stop loss yang paling ideal itu sebenarnya di sini. Kenapa di sini? Karena ini kan area sebenarnya ini. Nah, ini di pembentukannya di sini. Jadi sebenarnya cuma paling seperti ini dan melanjutkan kembali turun di sini. Modelnya seperti ini. Skenario nya seperti ini. Oke deh. Nah, kalau misalkan ada posisi selnya di area ini 18 atau di 1900-an ya stop loss di sini. Kita masih ada gelombang yang ini. Tapi kalau kita lihat dari posisi ini udah break bottom sebelumnya, berarti cenderung memang harga masih melanjutkan. Terutama TP yang paling terdekat ini sekitar ini tadi 1770 dan 1750-an. Mungkin itu Pak. Pak Ibu Rosi, untuk euro ini masih cenderung mengalami pelemahan. Jadi kalau masih ada posisi sell, silakan di hold. Apakah bisa jadi pasang TP di 1770-an, 1750-an. Stop loss udah bisa di trailing, jadi yang misalkan udah ada posisi sell di 1890-an, stop lossnya udah bisa di trailingkan. Jadi kalau misalkan 1890, stop lossnya udah bisa dipindahkan ke 1850. Jadi posisi udah aman sebenarnya. Oke deh, berarti secara kita gambaran chart pemetaan sih masih downtrend untuk euro lah ya, masih ada pelemahan lah ya, pelemahan untuk euro. Oke, mungkin gitulah untuk jawaban di Euro USD untuk saudara Rosi. Kemudian lanjut nih Kang Hadi ini dari Budi Harjo nih, Bapak Budi Harjo nih, dia punya floating sell di 1721 nih. Apakah maksudnya nyampe ini mungkin nyampe ke posisi selnya atau kena TP-nya nih. Nah, mungkin yang diharapkan Pak Budi Harjo mungkin seperti itulah ya. Nah, mungkin bisa kita kembali lagi ke Mas lagi, apakah mungkin bisa di dalam jangkauan ini 1721 apakah dalam jangkauan untuk analisa atau tidak ada? Silakan mungkin Kang Adi bisa dijelaskan. Kalau kita dari segi analisanya ini kan semacam pola sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di goldnya, kalau kita perhatikan di goldnya harga masih cenderung ke 1720 dan 1710 Pak. Oke deh, paling enggak ke 1720 sampai 1710 ya. Jadi masih ada ya, ini sudah area mulai. targetnya. Area ini target udah ya. mulai bergerak ini. Sudah mulai bergerak gitu kan. Untuk yang di emas di XAU USD. Ya, Jadi sepertinya efek data ekonomi barusan dirilis produk domestik bruto Amerika sama klaim pengangguran yang kedua data ini memang nilai aktualnya strong untuk US lah ya, menguat untuk US. Nah, seperti itu. Jadi yang paling bagus, apalagi kan ada posisi selnya di 1771, sebenarnya stop lossnya udah bisa dipindah ke sini Pak, di 1740. Oh, SL di Jadi udah bisa 1740 ya. Udah bisa di trailing stop lossnya. Ya, udah bisa di trailing stop lossnya ini. Jadi sebenarnya udah posisi aman. Area targetnya itu di 1720, 1710. Oh, di area itu Ya, untuk gitu aja Pak dilihat ya. Ya, 1721 Pak, bisa. Bisa pasang oke deh. profit di situ. Oke deh. Oke, gitu mungkin penjelasannya untuk Pak Budi Harjo ya untuk emasnya.
Silakan mungkin yang lainnya, yang lagi online klik meeting maupun yang di YouTube kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mengenai apa namanya, analisa lah ya, analisa pair apa. Mungkin kalau sambil kita nunggu, untuk Aussie gimana nih Kang Kartini? Audi Audi, Aussie, AU. Audi. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari tadi, kalau kita perhatikan kan indeksnya mengalami penguatan, jadi cenderung semua mata uang yang major itu mengalami pelemahan, ya terutama salah satunya di Aussie. Ya, jadi kalau kita lihat Aussie masih juga sebenarnya Pak. Nah, untuk Aussie sebenarnya penentu ini malam. Nah, jadi misalkan malam ini ditutup di harga 7580-an, 7550-an, nah besok kita bisa entry untuk posisi sellnya. Posisi sell besok stop lossnya bisa di 76224. Posisi stop loss, posisi entry-nya besok bisa besok pagi, tapi menunggu break dulu ini untuk pengambilan keputusan apakah kita nge-sell atau tidak. Tunggu konfirmasi untuk di candle daily-nya malam ini. Jadi untuk malam ini bagusnya di Aussie kita wait and see aja dulu. Oke deh. Jadi kalau misalkan malam ini masih terjadi candle bearish di daily-nya, berarti kita bisa prepare untuk posisi sell-nya. Gitu aja Pak kalau di Aussie. Oke deh gitu. Jadi nunggu konfirmasi dulu lah ya. Ya, Konfirmasi paling candle. bagusnya seperti itu Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pujiawan. Nah, ini untuk SAUSD open terbaik di harga berapa nih Pak? Nah, ini supaya langsung klik langsung turun. Mungkin kan inginnya kan gitu kan ya. Baik langsung turun, sorry, saya langsung turun gitu kan ya. Nah, Yang paling penting perhatikan kan strukturnya kan udah kelihatan goldnya. Gold ini masih cenderung bolak-balik. Jadi memang kita masih wait and see. Jadi kalau mencari posisi OP terbaik itu kita selalu perhatikan untuk posisi untuk komoditi di gold itu kita harus selalu perhatikan di M15-nya atau M5-nya. Nah, itu kita bisa dapat posisi entry terbaiknya. Nah, kalau kita lihat juga di time frame kecilnya masih cenderung masih bolak-balik Pak. Jangan coba-coba mengambil keputusan yang model-model seperti ini Pak. Skenario-nya. Hati-hati. Posisi selnya, nah ini salah satunya juga masih model kalau kita paham pola candle ini bakalan seperti jadi doji. jadi masih turun ya ini ya. Oke Paling deh. bagus Pak kalau kita tunggu dulu, break dulu, turun di 1720-an, naik nanti masuk di 1730. Yang Jadi modelnya seperti ini Pak. nunggu rebound dulu berarti. Kalau Ya, misalnya dia turun. menunggu break bottom dulu. Oh gitu. Berarti untuk yang Ya. posisinya Pak Budi Harjo ini yang beliau punya posisi sell di 1721 mungkin kalau misalnya turun ke 20 mungkin supaya lebih aman mungkin supaya maksudnya kalau takutnya ada rebound nih nah, gitu kan. Biasanya kan kalau kita khawatirnya ini punya posisi floating sell lama tapi market masih bergerak di atas nih. Kemudian ketika suatu saat marketnya kembali turun ke posisi open sell kita, nah ini kalau misalnya ini kalau mungkin dananya kuat lah ya, equity kuat, kemudian Ya, jumlah lotnya juga terjaga. Saya rasa kalau misalnya ada ayunan untuk rebound ya, sih nggak masalah sih. Yang penting kita tahu arahnya lah ya, arahnya sih ya. ya. Nah, gitu. Nah, yang penting sebenarnya kalau kita trading itu yang harus diperhatikan kan risk manajemennya sebenarnya. Sama yang Ya, dibahasakan Pak Rudi tadi, ya disesuaikan dengan balance-nya, equity-nya, berapa yang harus kita masuk, berapa lot, stop loss-nya setiap kita entry juga kita harus perhatikan. Dan usahakan kalau setiap kita trading jangan terlalu banyak pair yang ditransaksikan. Jadi dipilih-pilih aja pair yang mana cocok. Karena setiap pair itu kan beda-beda karakternya. Range harganya juga per hari beda-beda.
Jadi kalau misalkan posisi pound sterling itu kan dia termasuk pair yang agresif. Dia itu per hari itu juga 100 pips sampai 150 pips. Beda dengan yang euro. Euro itu cenderung memang marketnya pelan. Sama dengan Aussie, dengan pound sterling GJ dengan gold ini hampir sama modelnya. Dia tipe karakter pairnya agresif. Jadi pada saat penempatan stop loss harus benar-benar presisi yang harus diperhatikan. Oke deh. Oke, Jadi itu untuk tadi. Pak Pujiawan itu untuk sekarang kita retensi dulu Pak. Pak Budi Menunggu Harjo dulu ya, nih. Pak Budi Ya, Harjo. Pak Budi Harjo, Pak Pujiawan juga. Jangan dulu oke Pak kalau udah seperti ini. Berisiko. Oke. Karena tidak sebanding kalau kita bermain risk rewardnya ini nggak masuk, pasti lebih besar risikonya daripada rewardnya kalau dalam posisi sekarang. Berarti lebih baik nunggu kalau misalnya nih ada rebound naik lah, katakanlah di 35 gitu ya, mungkin lah ya. Mungkin ideal untuk gimana nih untuk sell lagi. Oh ya, ini sekali lagi kita live tradingnya ini disclaimer on ya nih ya. Untuk para Ya, trader, untuk nasabah GK Invest Semarang, untuk apa namanya Bapak Ibu nasabah atau calon nasabah, ini live trading kita disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Kita cuma memberikan edukasi ini ya, memberikan edukasi ya, ya. gitu. Gambaran market. Disusahkan risk manajemennya masing-masing Pak. Oke deh, mungkin uh, ini kita sudah berlangsung 1 jam nih. 1 jam juga sudah mulai wah, Ya. cukup lama nih. Gimana nih untuk para trader, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lagi online click meeting, kalau misalnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kebetulan di GK Semarang ini juga GK Invest itu juga banyak sekali program sih ya, program dari GK Invest. Selain kita Ya. memberikan spread yang kompetitif, kemudian untuk biaya transaksi pun juga cenderung murah sih ya untuk satu lotnya. Untuk biaya transaksi 2 dolar, 2 dolar atau Rp20.000 kalau kita pakai kurs 1 dolar 10.000. Tapi kalau misalnya kita lagi OP atau open 0,1 lot, 0,1 lot itu biaya transaksinya cuma 0,2 dolar atau Rp2.000. Nah, ya Rp2.000 kayak parkir parkir motor lah ya Kang Ardi ya. Iya, Nah, seperti betul itu. Pak. Jadi biaya transaksi cukup murah sekali. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan mungkin Kang Ardi? Silakan. Eh, Kalau mungkin nggak ada pertanyaan cukup itu Pak. Yang pastinya posisi kita masih posisi nge-sell untuk di posisi yen, posisi Aussie, Euro, dan gold yang masih punya posisi gold di atas yang harga running tadi bisa di hold. Oh, Ya bisa di bisa hold. pasang TB di 17.20, 17 Oke. bulan. Oke. Ini ada chat lagi nih dari Puji ini Saudara Puji. Jadi saran malam ini OP di mana nih Pak Ardi? OP Ini mungkin masuk, bentar Pak. mungkin masuknya emas kali ya, XAUUSD nih, Ya, Saudara Puji ya, tahun. ini maksudnya ya. Kalau sekarang bisa posisi ngebaynya, tapi stop lossnya di sini Pak. Stop loss di sini, posisi ngebaik. Kalau kita untuk trading sekarang aja ya Pak, Hmm. nah, kita bisa pasang posisi stop loss di 24, entry sekarang di harga ini 70, nanti EP-nya di 17.35 boleh. 17.35 ya, entry Ya, apa 17. sell ya. Nah, Oh, bisa yang man. entry buy-nya di harga sekarang Pak di 17.30, targetnya di 17.35. Oh, untuk area entry entry buy. Ya, entry buy. Mana ya? Boleh Main entry sekarang. main pendek lah ya kita lah ya. Iya, yang tadi udah bisa tadi Pak. Yang apapun. Jadi Oke, jadi kita strategi entry itu, yang penting strategi intinya harus diperhatikan, jangan pada saat market lagi agresif, kita masuk. Tapi misalkan market lagi pada saat sedang tidak terlalu agresif, baru kita masuk. Itu aja sebenarnya Pak. oke deh. Berarti paling enggak kalau mau entry buy di
running sekarang sih ya, running 17.29, 17.30-an lah ya. Ya, betul, Area Pak. entry buy. Cuman ya harus ada stop loss nih Kang Ardi, karena khawatirnya kan ini kan masih Betul, Pak. down ini kan ya. Masih 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 turun lah ya, khawatirnya kalau kita buy di Ya, 17.30 kita nggak pasang stop, nah khawatirnya nggak nyampe 35 ke bawah, turun dulu deh kan di 17.20 atau hmm. 17.10 nih ya. Nah, Nah, khawatirnya di situ. stop loss-nya bisa di harga terendah yang tadi, Pak, di 17.24. Oh, Coba kita entry 17.24. kan. Ini kita coba entry di 17.24, stop loss di 17.24. Take profit 17.35. 35 ya. Sebenarnya juga bisa di 17.40. Kita bisa pasang TP juga di 13.35 dengan 13.40. Hmm. Cuman kecenderungan market akhir ini 35 sering dilewati bolak-balik nih Kak Ardi. Jadi mungkin Ya, betul. kalau kalau Betul, Pak. kalau menurut saya sih mungkin 35 ya daripada 40. Khawatirnya kalau 40 nggak nyampe ini khawatirnya. Iya, betul, Pak. Nggak nyampe kalau 40. Cuman yang paling bagusnya. Makanya sebenarnya kan harga ini risk rewardnya sebenarnya 1:1 Ya ya ya. harganya. Ini jadi misalkan kita nanti, nah ini posisi mobilnya di sini, DP-nya di sini, stop loss-nya di sini, Pak, 24 di ya. 17.4. Ya, harga terendah yang tadi. Karena kalau dibalik lagi ke bawah ini berarti cenderung kita, ya di plan keduanya itu kalau misalkan kena stop loss biarkan dulu bergerak turun, naik baru kita entry di harga 17.27-an kalau kita mau ambil posisi selnya. Oke deh, itu mungkin sudah terjawab nih dari saudara Puji yang menanyakan Ya, open posisi. kita Nah, posisi uh-uh. posisi buy boleh, Pak Budi. Oke Pak Puji, itu tadi jawab Kita oleh sama-sama Kang Ardi. pelajarin. Nah, tapi sekali lagi disclaimer on ya ini untuk kita ngasih edukasi ini malam hari ini kita live trade ngasih edukasi. Ya, Jadi disclaimer on, jangan lupa. Kemudian lebih baik stop loss. bisa lebih bijak lah ya di dalam mungkin pengambilan jumlah lot, kemudian Ya, take profit betul, stop Pak. loss juga lebih lebih bijak lagi. Nah, seperti itu. Ya, stop loss itu wajib. Iya, betul Pak. Tak Wajib khawatirnya nanti hukumnya. kalau lah ya soalnya kan ini kan khawatirnya nih kita analisakan lagi downtrend ini kan. Secara panjang mungkin naik tapi secara pendek kan mungkin masih downtrend. Ya, Kita ngambil ayunan ketika marketnya koreksi naik untuk kita ambil buy kan paling nggak harus ada pembatasan stop loss, nah, supaya nggak ya. apa ya, supaya nggak ikut arus turunnya. Nah, khawatirnya downtrendnya itu kan kalau kita ambil posisi Yang beli. penting tambahan juga, Pak, sedikit. Kita Mm-mm. sudah sering ada batasi transaksi kita per hari. Per hari itu maksimal kita transaksi 3 kali. Jadi kalau misalkan udah 2 kali atau 3 kali kena stop loss, kita stop. Sama juga dengan posisi kita 3 kali mengalami take profit, ya kita stop juga. Seperti itu, Ya. Pak, sebenarnya. Batasi transaksi per hari. Ya, soalnya psikologisnya masih dipermainkan Ya, market gitu kan, mungkin karena dia. Jadi memang betul, Pak. selain modal, selain analisa teknikal fundamental, psikologis juga cukup penting sekali. Nah, karena psikologis ini memang jangan sampai kita terus terlalu pede dengan analisa 3 kali OP benar terus. Nah, begitu OP keempat, nah itu takutnya nanti Ya, zong gitu kan ya. Itu khawatirnya itu ya. ya. Jadi paling enggak 3 kali setelah OP entah itu sering kena stop loss semuanya atau kena TP semuanya ya mungkin rehat sejenak. Nah, nanti baru setelah fresh lihat chart lagi MetaTrader, nah baru mungkin bisa mengambil posisi lagi lah, nah, seperti itu mungkin. Ya, kondisinya udah mulai bagus nih. Buat gitu, Pak. Oke, saya rasa kita sudah 1 jam lebih ya nih kita live trading. Jadi begitu untuk para trader dari seluruh Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu nasabah GK Invest maupun yang calon nasabah GK Invest untuk malam hari ini untuk acara live trade, saya rasa mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kang Adi? Cukup itu, Pak, untuk malam ini. Nanti Oke, kalau cukup misalnya deh. ada yang ditanyakan, ya nanti disampaikan saja ke Pak Rudi. Oke deh. Tapi jangan salah besok kita masih ada live trade lagi. Nah, jadi mungkin untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini untuk acara live trade. Jangan lupa besok Ya, malam kita juga ada acara live trade seperti biasa jam 7 malam. Kita langsung mulai bagi Anda yang mungkin
kalau susah masuk di Klik Meeting, Anda bisa lihat di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, di situ nanti kita juga online ada 2 tempat sih, YouTube sama Klik Meeting. Nah, seperti itu. Jadi, apa, sekali lagi yang kita sajikan di sini disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda, paling enggak kita cuma menyarankan harus lebih bijak di dalam di dalam bertransaksi lah ya, lihat equity, jumlah lot juga diperhatikan, kemudian Iya, jangan betul lupa Pak. untuk jangan lupa untuk batasan untuk stop loss juga tetap harus dipasang dan take profit mungkin untuk dipasang juga. Nah, karena rata-rata sih bermain jangka pendek nih Kak, dengan jarang yang mungkin trader yang memain jangka panjang sih, Iya, cukup betul Pak. seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan siapa tahu bisa menaikkan equity trading Anda, tapi sekali lagi juga disclaimer on, semua ini sekedar untuk edukasi bagi para trader dari seluruh Indonesia yang online Klik Meeting maupun di online di YouTube channel GK Invest. Ya. Oke, saya tutup ya nih Kang Ardi ya untuk acara malam hari ini live Ya. trade. Kita lanjut untuk besok malam ada live trade lagi, jangan lupa untuk kembali lagi untuk stay tune di Klik Meeting dan YouTube GK Invest Semarang. Untuk nasabah GK Invest Semarang nanti akan kita kirim untuk linknya ya untuk besok, untuk kita live trading lagi jam 7 malam untuk besok. Oke, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Semarang, juga ada Kang Ardi, juga analis, juga fund manager. Terima kasih nih Kang Adi untuk analisanya, terima kasih untuk gambaran marketnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya yang lagi nonton di Klik Meeting dan di YouTube. Oke, selamat malam. Salam sukses untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan salam profit. Terima kasih.